pagi hari ini kita boleh beribadah bersama-sama di rumah kita masing-masing. Itu tidak mengurangi rasa syukur kita, rasa sukacita kita kepada Tuhan. Tetapi marilah kita pada pagi hari ini, marilah kita beribadah, mari kita memuji Tuhan. Kita memuji Tuhan di buku Nafirisio di nomor 502. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Hari ini harinya Tuhan, harinya Tuhan. Mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan, mari kita bersukaria. Hari ini harinya Tuhan. Pertolongan kita pagi ini datang dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi serta sekalian isinya. Ia yang memeliharakan kesetiaannya sampai selama-lamanya, dan Dia tidak pernah meninggalkan kita perbuatan tangan. Turunlah atas saudara-saudara semua kasih karunia dari Allah Bapa, damai sejahtera dari Yesus Kristus di dalam Roh. Hormat bagi Allah. Hormat bagi Allah Bapa, hormat bagi anaknya, hormat bagi Roh penghibur ketiganya yang esa. Haleluya, haleluya, ketiganya yang esa. Mari kita berdoa. Kami sangat bersyukur ya Tuhan buat pada pagi hari ini ya Tuhan. Kami tidak henti-henti ya Tuhan memuji memuliakan Tuhan. Pada pagi hari ini ya Tuhan, inilah setiap ibadah kami. Kami menyerahkan semuanya ke dalam tangan Tuhan. Pelayan-pelayan Tuhan juga yang melayani Tuhan. Ialah Tuhan yang menyerahkan mereka satu persatu ya Tuhan. Ialah semuanya hanya memuji memuliakan nama ya Tuhan. Tuhan, ampunilah segala dosa kesalahan kami ya Tuhan. Janganlah bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat ya Tuhan. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kemuliaan pada saat ini ya Tuhan. Inilah setiap kehidupan kami ya Tuhan, dari awal, pertengahan, hingga nanti kami akhiri ibadah kami ini. Kami serahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami telah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Pada saat ini, mari kita mendengarkan paduan suara Mazmur Bakti. Betapa indah harinya saat ku pilih penebus. Alangkah sukacitanya ku memberitakannya terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosa
Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Betapa indah janjinya yang telah mengikat hatiku. Ku beri kasihku padanya serta menyanyi bersyukur. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Sudah ku jadi miliknya, Dia pun milikku kekal. Yakin penuh ku ikutlah suara Tuhanku ku kenal. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Ku diajari penebus berjaga dan berdoa terus. Indahlah harinya Yesus membasuh dosaku. Tiba saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Namun sebelumnya mari kita berdoa. Terpujilah namamu Allah pencipta langit dan bumi beserta isinya. Kami datang di hadapanmu. Kami bersujud di hadapanmu, membawa hati kami yang penuh dengan kehausan, kelaparan akan firman-Mu. Kami datang kepadamu Tuhan, sekiranya Tuhan yang menolong kami. Berkatilah hamba-Mu yang akan menyampaikan firman-Mu, hamba-Mu yang penuh keterbatasan, hamba-Mu yang penuh ketakberdayaan. Hamba memohon, biarlah Tuhan yang menolong hamba-Mu dalam menyampaikan firman-Mu, sehingga firman-Mu dapat tersalurkan kepada jemaat-Mu. Kau berkati juga jemaat-Mu yang akan mendengarkan, sehingga firman-Mu dapat berbuah dan tidak sia-sia, sehingga ketika kami keluar dari tempat ini, kami memiliki satu harapan, memiliki firman Tuhan yang selalu hidup di dalam diri kami. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, haleluya, amin. Baik Bapak Ibu, mari kita akan membuka Alkitab kita yang terambil dari Kitab Yunus pasal 3 ayat 1 sampai ayat ke-10. Dengan perikop pertobatan Niniwe. Datanglah firman Tuhan kepada Yunus untuk kedua kalinya. Demikian, bangunlah, pergilah ke Niniwe, kota yang besar itu, dan sampaikanlah kepadanya seruan yang kufirmankan kepadamu. Bersiaplah Yunus, lalu pergi ke Niniwe, sesuai dengan firman Allah. Niniwe adalah sebuah kota yang mengagumkan besarnya, 3 hari perjalanan luasnya. Mulailah Yunus masuk ke dalam kota itu, sehari perjalanan jauhnya, lalu berseru, 40 hari lagi, maka Niniwe akan ditunggangbalikan. Orang Niniwe percaya kepada Allah, lalu mereka mengumumkan puasa dan mereka baik orang dewasa maupun anak-anak mengenakan kain kabung. Setelah sampai kabar itu kepada raja kota Niniwe, turunlah ia dari singgasananya, ditinggalkannya jubahnya, diselubungkannya kain kabung.
lalu duduklah ia diam. Lalu atas perintah raja dan para pembesarnya, orang memakmumkan dan mengatakan di Niniwe demikian: manusia dan ternak, lembu, sapi, dan kambing domba tidak boleh makan apa-apa, tidak boleh makan rumput, dan tidak boleh minum air. Haruslah semuanya, manusia dan ternak, berselubung kain kabung dan berseru dengan keras kepada Allah, serta haruslah masing-masing berbalik dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukannya. Siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala-nyala itu, sehingga kita tidak binasa. Ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Demikian sejauh pembacaan firman Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, kota Niniwe adalah kota di Asiria yang didirikan oleh Nimrod. Dialah mula-mula sekali orang yang berkuasa di bumi. Dia juga seorang penumpah darah yang sangat kejam, ahli berperang, dan dengan ambisinya yang sangat besar, dia berhasil mendirikan salah satu kota yang bernama kota Niniwe. Niniwe merupakan kota yang sangat besar dan sangat mengagumkan karena begitu besarnya sampai-sampai Yunus harus berjalan kaki selama 3 hari lamanya. Kota Niniwe dikenal sebagai kota yang sangat jahat karena bangsa ini merupakan bangsa yang sangat sadis, bangsa yang penuh dengan penumpahan darah, sebab orang Asiria melakukan banyak penaklukan dengan peperangan dan menggunakan cara-cara yang sangat kejam untuk membunuh para pejuang yang mereka tawan. Dan kota ini juga kota yang sangat kaya. Kekayaan mereka peroleh dari kampanye-kampanye militer mereka. Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, kejahatan orang Niniwe ini warisan dari Nimrod sebagai orang yang sangat jahat dan memusuhi Tuhan. Kita melihat bahwa Ishtar, Dewi Cinta dan Perang adalah ilah atau berhala utama kota Niniwe. Dosa inilah yang membangkitkan murka Allah atas kota Niniwe, sehingga Allah menyuruh Yunus untuk memberitakan firman di kota Niniwe. Jadi tema khotbah saya pada pagi hari ini ialah tragedi berubah menjadi pertobatan. Mengapa tragedi berubah menjadi pertobatan? Bapak Ibu, kalau tragedi sendiri artinya bahwa peristiwa yang menceritakan kisah tokoh utama yang menyedihkan. Bapak Ibu saudara yang terkasih, 2 hal yang dapat kita pelajari dari firman Tuhan ini yang telah kita bacakan. Yang pertama, tragedi berubah menjadi pertobatan karena firman Tuhan. Kita bisa melihat dari ayat pertama sampai ayat ketiga, di situ dikatakan bahwa Tuhan mengutus Nabi Yunus ke kota Niniwe untuk menyampaikan firman Tuhan yang berbunyi demikian, 40 hari lagi kota Niniwe akan dihancurkan, ditunggangbalikan oleh Tuhan karena kejahatan kota Niniwe sudah sampai kepada Tuhan. Dan juga bangsa ini bangsa yang sangat besar jumlahnya, sekitar 120.000 orang, di mana mereka tidak tahu membedakan tangan kanan dari tangan kiri. Sini kita melihat dari pasal 4 ayat 11. Tetapi Bapak Ibu, Nabi Yunus tidak taat pada firman Tuhan. Kita melihat bahwa Nabi Yunus malah melarikan diri di hadapan Tuhan. Dia pergi ke Tarsis, dia pergi ke Yafo. Setelah dia sampai ke Yafo, dia melihat kapal
yang berlayar menuju ke Tarsis. Maka ia menumpangi kapal itu, tujuannya agar Tuhan tidak menyuruhnya pergi ke kota Niniwe. Tetapi dalam hal ini Tuhan tidak berdiam diri, di mana Tuhan tidak menyuruhnya, di mana Tuhan selalu menyuruh Yunus pergi ke kota Niniwe. Tuhan menurunkan angin ribut ke laut, lalu terjadilah badai besar. Dikatakan di sana bahwa kapal mereka hampir-hampir terpukul hancur, sehingga orang yang di kapal itu membuang muatan kapalnya. Semua muatan itu akan mereka buang. Karena kenapa? Karena kapal mereka hampir tenggelam atau hampir hancur. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sedangkan Yunus kita melihat bahwa dia itu enak tidur. Dia enak tidur di ruang kapal yang paling bawah. Dan setelah itu orang yang ada di kapal itu, mereka melihat bahwa kok satu orang tidak ada di sini, mana orang yang menumpang itu? Bapak Ibu, ketika salah satu datang membangunkan Yunus, mereka membuat undi supaya mereka mengetahui karena siapa mereka ditimpa oleh malapetaka. Setelah mereka membuat undi, maka yang kena undi ialah Yunus. Itu pertanda bahwa Tuhan tidak mengizinkan Yunus pergi ke Tarsis. Bagaimana caranya untuk meredakan ombak itu? Hanya dengan membuang Yunus ke laut. Setelah Yunus dibuang ke laut, maka ombak pun langsung reda dan ikan besar menelan dia. Bapak Ibu yang dikasihi oleh Tuhan, setelah Yunus ditelan oleh ikan besar, maka di dalam perut ikan besar itu Yunus berdoa. Yunus percaya bahwa Allah mampu melepaskan dia. Yunus mengimani bahwa keselamatan hanya ada di dalam Tuhan, atau hanya datang dari Allah. Dia berdoa untuk menyatakan harapannya kembali kepada Tuhan, untuk melaksanakan kehendak Tuhan. Maka dengan kuasa Tuhan menyuruh ikan besar itu untuk memuntahkan Yunus ke darat. Sehingga di sini kita melihat Bapak Ibu saudara-saudari yang terkasih, bahwa tidak ada lagi alasan bagi Yunus untuk menolak perintah Tuhan. Ketika Tuhan berfirman kedua kalinya kepada Yunus untuk pergi ke kota Niniwe, Yunus tidak menolak. Karena kenapa? Karena kejadian yang telah dia alami. Ketika Tuhan berfirman kepadanya, dia mencoba untuk lari, tapi Tuhan tetap menangkap dia. Tuhan tetap menemukan dia. Dimanapun Yunus berada, dimanapun Yunus sembunyi, Tuhan tidak pernah melupakan itu, dan dimanapun Yunus sembunyi, Tuhan selalu mendapatkan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, tanpa firman Tuhan, maka maka Yunus tidak akan pergi ke kota Niniwe, dan tanpa firman Tuhan, maka orang-orang Niniwe tidak akan mengalami pertobatan. Seperti yang saya katakan tadi, bahwa poin pertama kita yaitu tragedi berubah menjadi pertobatan karena firman Tuhan. Bapak Ibu saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan dapat mengubah hidup kita, mengubah pola pikir kita, mengubah perilaku kita, mengubah seluruh aspek kehidupan kita yang dulunya hidup dalam kegelapan, tidak mau taat pada perintah Tuhan. Hidup kita dikuasai oleh keinginan daging, hidup kita dikuasai oleh hawa nafsu, hidup kita selalu menyembah berhala, bahkan kita memiliki sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, dan lain sebagainya. Di sini kita melihat dari Galatia 5 ayat 19-20. Maka firman Tuhanlah yang mengubah hidup kita, yang mengarahkan hidup kita masuk ke dalam terang yang ilahi. Bapak Ibu, inilah firman Tuhan. Firman Tuhan tidak omong kosong. Firman Tuhan ya dan amin.
Yang kedua yang dapat kita pelajari dari firman ini yaitu tragedi berubah menjadi pertobatan karena merespons firman Tuhan. Kita bisa melihat di ayat 4 sampai ayat 10. Tuhan berfirman kedua kalinya kepada Yunus, lalu Yunus pergi ke kota Niniwe untuk menyampaikan kepada orang Niniwe bahwa 40 hari lagi maka Niniwe akan ditunggang balikan. Yunus mengikuti perintah Tuhan. Ia pergi ke kota Niniwe selama 3 hari perjalanannya ke kota itu. Ketika Yunus sampai ke kota Niniwe, mulai menyerukan firman Tuhan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Dan perjalanannya itu terus menyerukan bahwa 40 hari lagi Niniwe akan ditunggang balikan. Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, sini kita melihat bagaimana respons orang Niniwe pada waktu itu ketika mereka mendengarkan firman yang disampaikan, yang diserukan oleh Yunus. Dan mereka mendengar, maka orang-orang Niniwe merespons dengan baik. Apa respon mereka tentang firman Tuhan ini? Mereka memiliki respons dan tindakan. Mereka percaya dan mereka berpuasa. Dari anak-anak kecil sampai orang dewasa, setelah kabar itu sampai kepada Niniwe, maka bangkitlah raja dari tahtanya, menanggalkan jubahnya, menyelubungi diri dengan kain kabung, dan duduk di atas tahta. Dan setelah itu raja mengumumkan agar semua orang Niniwe berpuasa dan tidak minum air, baik manusia, binatang, memakai pakaian berkabung, dan haruslah berseru dengan keras kepada Allah, serta harus masing-masing berbalik kepada dari tingkah lakunya yang jahat dan dari kekerasan yang dilakukan. Tapi Bapak Ibu, setelah saya membaca dan merenungkan firman Tuhan ini, saya menemukan ada hal yang unik. Ternyata bukan hanya manusia saja yang berpuasa, bahkan binatang juga disuruh berpuasa. Menurut saya ini sangat unik dan luar biasa. Saya tidak habis pikir. Binatang juga disuruh puasa, dan saya tidak tahu bagaimana respons binatang ketika disuruh puasa. Ini hal yang luar biasa. Mungkin ada di antara kita kalau berpuasa, maka binatangnya juga ikut puasa. Dan saya tidak tahu bagaimana respons binatang itu ketika mengalami rasa lapar. Mungkin saja mereka berteriak-teriak. Apalagi kalau ada bapak ibu yang pelihara babi di kandang. Ya, kalau di Nias ini rata-rata mereka pelihara babi di kandang. Nah, saya tidak tahu seperti apa respons binatang itu. Kalau di Nias bapak ibu, ketika saya tinggal di Nias, kami itu memiliki babi di kandang. Nggak dikasih makan aja, suara mereka udah nyampe di depan jalan. Mengapa? Karena mereka lapar. Babi itu lapar. Tetapi di sini saya melihat begitu luar biasanya ketika orang-orang Niniwe berpuasa, binatang pun ikut puasa. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, dalam ayat 6 sampai ayat 8 kita dapat melihat bagaimana respons bangsa Niniwe ini. Dengan sungguh-sungguh berpuasa, mereka memakai kain kabung dan mereka duduk di atas. Ini menandakan bahwa mereka berduka, mereka sangat menyesal atas perbuatan yang telah mereka lakukan. Dan mereka meminta belas kasihan dari Tuhan agar kota Niniwe tidak ditunggang balikan oleh Allah. Sini dijelaskan di ayat 9 bahwa siapa tahu mungkin Allah akan berbalik dan menyesal serta berpaling dari murkanya yang bernyala itu, sehingga kita tidak binasa. Bapak Ibu saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan, melihat kesungguhan hati mereka yang mau berbalik kepada Allah,
maka Allah memalingkan kehancuran yang direncanakannya, sehingga kota itu tidak jadi dihancurkan. Kita dapat baca di ayat 10 ketika Allah melihat perbuatan mereka itu, yakni bagaimana mereka berbalik dari tingkah lakunya yang jahat, maka menyesallah Allah karena malapetaka yang telah dirancangkannya terhadap mereka, dan ia pun tidak jadi melakukannya. Mengapa Bapak Ibu? Karena Allah kita Allah Maha Pengasih. Allah itu sayang kepada bangsa Niniwe. Dalam Yohanes 3 ayat 16, Allah berfirman bahwa begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia merelakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang tidak binasa, melainkan memperoleh hidup yang kekal. Inilah kasih Allah kepada umatnya. Meskipun awalnya ketika kita melihat bahwa Yunus begitu keras, mengapa bukan Tuhan sendiri yang akan memulihkan bangsa itu? Inilah rencana Tuhan di dalam kehidupan Yunus maupun kehidupan bangsa Niniwe. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, jika ada di antara kita yang masih hidup dalam kegelapan, yang masih mengikuti hawa nafsu, yang masih melakukan kejahatan yang tidak diinginkan oleh Allah, segeralah minta pengampunan Tuhan. Jangan menunggu murka Tuhan terjadi atas kita. Allah kita adalah Allah Maha Pengasih dan Maha Pengampun. Dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 9, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Sekali lagi inilah kasih Tuhan yang luar biasa. Bapak Ibu, sebagai kesimpulan dari khotbah saya, yaitu bahwa kita bertobat bukan karena kuat dan hebatnya kita, tetapi karena firman Allah yang hidup, firman Tuhan yang mengubah hidup kita. Di dalam Ibrani 4 ayat 12 mengatakan, sebab firman Allah hidup dan kuat dan lebih tajam daripada pedang bermata dua, manapun ia menusuk amat dalam sampai memisahkan jiwa dan roh, sendi-sendi dan sumsum. Ia sanggup membedakan pertimbangan dan pikiran hati kita. Firman Tuhan sangat keras. Kalau kita mengeraskan hati kita, Bapak Ibu, maka kita akan mengalami berbagai hal yang tidak diinginkan oleh Tuhan. Kita melihat contohnya seperti Firaun. Ketika Tuhan mengutus Musa untuk menyampaikan firman Tuhan kepada Firaun, supaya bangsa Israel dibiarkan pergi untuk mengadakan perayaan bagi Tuhan di padang gurun. Maka apa respon dari Firaun? Tapi ia berkata, siapakah Tuhan itu yang harus kudengar firman-Nya untuk membiarkan orang Israel pergi? Tidak kenal aku Tuhan itu, dan tidak juga aku akan membiarkan orang Israel pergi. Maka akibat dari semuanya itu Bapak Ibu, Tuhan mengizinkan terjadi 10 tulah. Sehingga pada tulah ke-10 seluruh anak sulung Mesir mati. Mengapa hal itu terjadi? Hal itu terjadi karena diakibatkan karena tidak merespons firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, marilah kita merespons firman Tuhan. Maka perubahan itu akan terjadi di dalam hidup kita. Seperti orang Niniwe, firman Tuhan, tragedi terjadi. Tragedi berubah menjadi pertobatan karena firman Tuhan. Yang kedua, tragedi berubah menjadi pertobatan karena merespons firman Tuhan. Hendaknya setiap kita mau selalu mendengarkan firman Tuhan dan merespons akan kebenaran firman Tuhan. Amin untuk kebenaran firman Tuhan. Mari kita berdoa. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, Allah Maha Pengasih, Maha Penyayang, yang telah memberikan anakmu yang tunggal kepada kami,
telah menebus setiap hidup kami. Terima kasih Tuhan untuk firman-Mu yang telah kami dengar. Biarlah kami selalu mendengarkan firman Tuhan dan meresponi firman Tuhan di dalam kehidupan kami hari lepas hari, sehingga pertobatan terjadi dalam hidup kami seperti orang Niniwe, di mana firman Tuhan tersampaikan kepada mereka dan mereka merespon akan firman Tuhan itu, sehingga mereka mengalami pertobatan di dalam kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan, terpuji nama-Mu, hanya nama-Mu saja yang selalu dimuliakan. Haleluya, amin. Bapak Ibu, mari kita masuk di dalam doa syafaat. Bapa di surga, kami bersyukur untuk kesempatan yang indah kami boleh mendengar firman Tuhan. Dan itu adalah kesempatan yang sungguh baik bagi kami, di mana kami boleh diisi kembali oleh kebenaran firman Tuhan. Dan biarlah itu boleh menjadi kekuatan bagi jiwa kami di dalam kami menjalani kehidupan hari lepas hari. Terima kasih untuk anak Bena yang Tuhan sudah pakai untuk boleh memberkati kami pada kesempatan ini. Engkau terus memakai kehidupan anakmu, terus perlengkapi anakmu di dalam melayani Tuhan, di ladang yang Tuhan sudah percayakan bagi anakmu di masa depannya. Engkau juga Tuhan memelihara apapun yang memberkati apapun yang menjadi pergumulan anakmu. Sekiranya Tuhan sendiri yang menjadi kekuatan dan jawaban bagi kehidupannya. Pada kesempatan ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh jemaat Tuhan. Engkau Tuhan memelihara kehidupan mereka sampai detik ini. Di masa-masa sulit yang kami alami, maka biarlah pengharapan sejati kami terus di dalam Tuhan, dan pegangan kami adalah firman Tuhan yang sejati. Kami berdoa Tuhan untuk setiap mereka yang bergumul di dalam pekerjaan mereka, maka biarlah mereka sendiri terus bertekun di dalam Tuhan, dan Engkau Tuhan menjawab seluruh apa yang mereka gumuli saat ini. Mereka yang bergumul di dalam perekonomian hari lepas hari ya Tuhan, maka biarlah itu boleh menjadikan mereka semakin intim dengan Tuhan dan tidak semakin undur daripada-Mu. Maka Engkau mencukupkan semuanya ya Tuhan, apa yang mereka perlukan hari lepas hari. Mereka bergumul dengan keluarga mereka, hubungan mereka satu dengan yang lain, maka Engkau Tuhan sendiri yang menjadi damai sejahtera bagi keluarga mereka satu persatu. Kami berdoa Tuhan Yesus untuk mereka yang dalam keadaan sakit saat ini, maka biarlah Tuhan sendiri menjamah kehidupan mereka ya Tuhan, memelihara hidup mereka ya Tuhan. Jangan biarkan mereka putus asa, tetapi biarlah mereka terus berpengharapan di dalam Kristus saja ya Tuhan Yesus. Biarlah mereka terus melihat bahwa Tuhan turut bekerja di dalam seluruh apa yang mereka alami. Kami juga berdoa Tuhan Yesus untuk bangsa dan negara kami saat ini ya Tuhan. Engkau tahu, Engkau melihat apa yang dialami oleh bangsa Indonesia saat ini terkait pandemi COVID-19. Ada banyak yang putus asa ya Tuhan. Ada banyak yang mengalami stres, ada banyak yang mengalami berbagai penderitaan, bahkan kehilangan nyawa. Maka biarlah semuanya kami serahkan ke dalam tangan pengasihan-Mu ya Tuhan. Engkau tidak pernah meninggalkan, Engkau tidak pernah menjauh, tetapi Tuhan selalu ada melihat. Dan biarlah kami boleh melihat berbagai penderitaan itu mendatangkan kebaikan bagi kehidupan kami ya Tuhan. Tidak kami kecewa terhadap Tuhan, tetapi kami terus menantikan uluran tangan-Mu ya Tuhan. Berkati bangsa Indonesia ini ya Tuhan. Kau melihara pemerintahan kami ya Tuhan Yesus. Beri hikmat bijaksana ya Tuhan untuk boleh memimpin bangsa ini ya Tuhan. Kami berdoa untuk mereka-mereka juga yang terlibat di dalam pengembangan, di dalam menemukan akan vaksin daripada COVID-19 ini. Maka biarlah Tuhan terus memberkati mereka. Biarlah seluruh kehidupan mereka, nama Tuhan boleh dimuliakan, dan melalui vaksin yang boleh ditemukan, itu boleh menjadi berkat bagi orang-orang yang mengalami akan COVID-19 ini. Kami menantikan akan uluran tangan bagi bangsa Indonesia ini secara khusus. Kami juga berdoa Tuhan untuk gereja-gereja Tuhan. Biar gereja-gereja Tuhan juga boleh berkontribusi di dalam pandemi ini, boleh menjadi berkat, mengulurkan tangan mereka, memperhatikan orang-orang di sekitar mereka untuk boleh menjadi saluran berkat-Mu ya Tuhan. Bagi kami juga, biarlah kami juga boleh membuka mata hati kami untuk boleh melihat sekeliling kami ya Tuhan. Membantu, memberi apa yang ada pada kami sesuai dengan apa yang Tuhan berikan, supaya kami pun boleh menjadi berkat bagi mereka. Terima kasih Tuhan, berkati gereja-Mu di tempat ini. Anak-anak Tuhan, Engkau Tuhan berkati, biarlah gereja Tuhan ini boleh ada di dalam pemeliharaan yang sejati. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan bersyukur. Amin. Bapak Ibu, yang menjadi pengumuman saat ini adalah
tetap mengikuti akan renungan-renungan yang sudah dibagikan di WA Group. Baik pagi, mari kita mengambil waktu teduh kita pagi hari sebelum kita beraktivitas. Dan juga pada malam hari sebelum kita menikmati akan peristirahatan kita, mari kita terus intim dengan Tuhan bersama dengan keluarga. Karena itulah kita boleh melihat apa sih yang dimau Tuhan dalam kehidupan kita. Dan juga renungan-renungan yang terus dibagikan baik pagi, siang, dan sore, kita terus boleh membaca dan itu boleh mempertumbuhkan iman percaya kita. Kemudian bagi kita yang tergerak hati untuk boleh memberikan persembahan untuk kemajuan daripada gereja kita di tempat ini, Bapak Ibu boleh memberikan persembahan boleh melalui transfer, melalui nomor rekening yang ada di layar kaca Bapak Ibu, dan juga melalui amplop yang sudah dibagikan kepada Bapak Ibu. Dan tetap di rumah, jaga kesehatan, jadilah berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati. Mari saudara-saudara kita berdiri sebentar. Kita bersama-sama mengarahkan pandangan kita kepada Tuhan. Memberkati engkau. Tuhan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah dan memberikan kepadamu karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu, memberi damai sejahtera. Amin. Bapa